Teori ring. Halo, kenalan yuk. Saya Virgi Ahmad Suryaman dengan NPM 23312237 dan rekan saya Alia Fajrin dengan NPM 23312248. Teori ring. 1. Pengertian dasar. 2. Sifat-sifat. 3. Jenis-jenis. 4. Subring dan ideal. 5. Pengaplikasian. Apa itu teori ring? Pengertian dasar. Teori ring merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur aljabar yang disebut ring. Ring merupakan himpunan yang dilengkapi oleh dua operasi, yaitu penambahan dan perkalian yang memenuhi sejumlah syarat. Himpunan ring biasanya berisi elemen sebagai berikut: bilangan bulat atau positif dan negatif. Contoh 2, 15, 100, dan -3, -20, 50. Bilangan rasional, pecahan sederhana, bilangan bulat dalam pecahan dan desimal terakhir yang berulang. Bilangan polinom linear, kuadrat, dan kubik. Operasi biner dalam teori ring. Penambahan. Penambahan merupakan operasi pertama dalam ring dan biasanya dilambangkan dengan tanda plus. Penambahan dalam cincin adalah operasi biner yang memenuhi sifat-sifat berikut. Tertutup atau closure. Untuk setiap dua elemen A dan B dalam cincin, A plus B juga harus merupakan elemen dalam cincin. Asosiatif. Penambahan haruslah asosiatif. Artinya, untuk semua A, B, dan C dalam cincin A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Identitas penambahan. Ada elemen dalam cincin biasanya disebut 0 dan dilambangkan dengan angka 0, sehingga untuk setiap elemen A dalam cincin, A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Inverse penambahan. Untuk setiap elemen A dalam cincin ada elemen lain min A dalam cincin, sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Perkalian. Perkalian merupakan operasi kedua dalam ring dan biasanya dilambangkan dengan tanda X atau titik. Perkalian dalam cincin adalah operasi biner yang memenuhi sifat-sifat berikut. Tertutup atau closure. Untuk setiap dua elemen A dan B dalam cincin, A kali B juga harus merupakan elemen dalam cincin. Asosiatif. Perkalian haruslah asosiatif. Artinya, untuk semua A, B, dan C dalam cincin, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Identitas perkalian. Ada elemen dalam cincin biasanya disebut 1 dan dilambangkan dengan angka 1, sehingga untuk setiap elemen A dalam cincin, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Distributif. Operasi perkalian harus distributif atas operasi penambahan, artinya A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, dan B ditambah C kali A sama dengan B kali A ditambah C kali A. Sifat-sifat. Tertutup. Dalam sebuah cincin operasi, penambahan dan perkalian haruslah tertutup. Artinya, jika A dan B adalah elemen-elemen dalam cincin, maka A tambah B
dan A kali B juga harus merupakan elemen dalam cincin asosiatif. Operasi penambahan dan perkalian dalam cincin haruslah asosiatif. Ini berarti untuk semua A, B, dan C dalam cincin harus memenuhi sifat-sifat berikut. Penambahan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Perkalian A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Komutatif. Cincin dikatakan komutatif jika operasi perkalian adalah komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Untuk setiap A dan B dalam cincin, namun operasi penambahan tidak selalu harus komutatif. Identitas penambahan. Dalam cincin ada elemen identitas untuk operasi penambahan, biasanya disebut 0 dan dilambangkan dengan angka 0. Sehingga untuk setiap elemen A dalam cincin, A tambah B sama dengan A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Inverse penambahan. Setiap elemen A dalam cincin harus memiliki inverse tambahan, yaitu elemen lain min A dalam cincin, sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Identitas perkalian. Dalam cincin ada elemen identitas untuk operasi perkalian, biasanya disebut 1 dan dilambangkan dengan angka 1, sehingga untuk setiap elemen A dalam cincin, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Distributif. Operasi perkalian harus distributif. Atas operasi penambahan ini berarti untuk setiap A, B, dan C dalam cincin harus memenuhi sifat berikut. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. B tambah C kali A sama dengan B kali A tambah C kali A. Tidak ada pembagian 0 atau no zero divorce. Dalam cincin komutatif tidak boleh ada dua elemen 0 sampai 0 A dan B, sehingga A kali B sama dengan 0. Ini berarti setiap elemen 0 harus memiliki perkalian yang tidak menghasilkan 0. Keterbatasan atau finite versus infinite. Cincin dapat menjadi hingga finite atau tak hingga infinite, tergantung pada banyaknya elemen dalam cincin tersebut. Subcincin atau subring. Jika R adalah cincin, maka subset S dari R disebut subcincin. Jika S sendiri adalah cincin dengan operasi penambahan dan perkalian yang diambil dari R. Jenis-jenis ring komutatif. Sebuah ring disebut komutatif atau abelian ketika dalam operasi perkaliannya mematuhi sifat komutatif. Ini berarti bahwa dalam ring tersebut pertukaran urutan elemen saat melakukan perkalian tidak mempengaruhi hasilnya. Sebuah struktur aljabar dan dua operasi biner. R tambah titik disebut sebagai ring komutatif atau abelian jika memenuhi kriteria berikut. Dalam konteks operasi penambahan, R tambah harus membentuk grup komutatif, yang berarti bahwa setiap elemen dalam himpunan R harus memiliki inverse penambahan, dan operasi penambahan harus bersifat komutatif atau urutan operan tidak berpengaruh. R harus berbentuk semigroup atau monoid, yang berarti bahwa operasi perkalian harus asosiatif dan harus ada elemen identitas perkalian atau biasanya disimbolkan sebagai 1 dalam himpunan R. Operasi perkalian harus bersifat distributif terhadap operasi penambahan.
B. Dalam konteks operasi perkalian atau dilambangkan dengan titik. 1. Operasi perkalian harus bersifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A untuk setiap A dan B yang ada dalam himpunan R. Jadi dalam ring komutatif R kali, selain memenuhi sifat-sifat yang terkait dengan ring pada operasi penambahan, juga memenuhi sifat komutatif pada operasi perkalian. Ini mengindikasikan bahwa urutan operand atau elemen tidak memenuhi hasil perkalian dalam ring tersebut. Ring dengan elemen kesatuan. Sebuah ring yang mengandung elemen kesatuan adalah ring yang memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian. Dalam konteks struktur aljabar dengan dua operasi biner R tambah kali, sebuah struktur aljabar disebut sebagai ring dengan elemen kesatuan jika setiap elemen A dalam ring dalam himpunan R dapat dikalikan oleh suatu elemen kesatuan U yang juga ada dalam himpunan R, sehingga A kali U sama dengan U kali A sama dengan A. Ini berarti bahwa ada elemen identitas terhadap perkalian dalam ring tersebut yang memungkinkan setiap elemen dalam ring untuk dikalikan tanpa mengubah nilainya. Syarat dengan elemen kesatuan. Ring dengan elemen kesatuan bila A. Ring R plus merupakan suatu grup komutatif, R kali merupakan suatu semigrup atau monoid, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Memuat elemen kesatuan pada operasi perkalian R kali, karakteristik ring dengan elemen kesatuan misalnya R adalah ring dengan elemen kesatuan 1 jika 1 merupakan order yang tak terbatas dalam penjumlahan, maka karakteristik dari R adalah 0. Jika 1 n order dalam penjumlahan, maka karakteristik dari R adalah n. Ring tanpa pembagi 0. Ring tanpa pembagi 0. Dalam jenis ini, setiap elemen A dan B yang bukan 0 dalam ring memenuhi sifat bahwa hasil perkalian A kali B tidak sama dengan 0, yaitu A kali B. Dalam kata lain, jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A kali B juga tidak sama dengan 0. Jika A kali B sama dengan 0, maka ini menunjukkan bahwa salah satu atau kedua elemen A dan B harus sama dengan 0, atau A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dalam jenis ini, setiap elemen A dan B yang bukan 0 dalam ring memenuhi sifat bahwa hasil perkalian A kali B sama dengan 0, yaitu A kali B sama dengan 0. Dengan kata lain, jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A kali B sama dengan 0. Dalam ring pembagi 0, tidak ada jaminan bahwa jika A kali B sama dengan 0, maka A atau B harus 0. Keduanya bisa bukan 0. Integral domain. Integral domain merupakan sebuah ring komutatif yang mengandung elemen kesatuan dan tidak memiliki elemen pembagi 0. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk sebuah ring menjadi integral domain adalah sebagai berikut. Ring tersebut R tambah kali harus bersifat komutatif. Ring tersebut R tambah kali harus mengandung elemen kesatuan. Ring tersebut R tambah kali tidak boleh memiliki elemen pembagi 0 yang juga dikenal sebagai tanpa pembagi 0. Field atau lapangan. Jika F adalah suatu ring dan memenuhi kondisi-kondisi berikut, maka F dapat disebut sebagai lapangan atau field. F adalah ring komutatif. F memiliki satuan dilambangkan dengan E
dan elemen ini tidak sama dengan 0, atau bisa dilihat lambangnya seperti di sebelah. Setiap elemen tidak 0 dalam F memiliki elemen inverse perkalian. Ring pembagian. Jika R adalah suatu ring yang memiliki elemen satuan tetapi tidak komutatif, dan setiap elemen non-0 dalam R memiliki elemen inverse terhadap perkalian, maka R dapat disebut sebagai ring pembagian atau division ring. Perbedaan utama antara lapangan field dan ring pembagian atau division ring terletak pada sifat komutatifnya terhadap perkalian. Dalam lapangan, perkalian selalu komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Sedangkan dalam ring pembagian, perkalian tidak selalu harus bersifat komutatif. A kali B tidak sama dengan B kali A. Kita masuk ke subring. Definisi subring. Dalam teori ring, subring adalah himpunan bagian dari suatu ring yang membentuk ring sendiri dengan operasi penambahan dan perkalian yang sama dengan ring asalnya. Misalkan R tambah kali adalah suatu ring. S tidak sama dengan himpunan kosong, adalah himpunan bagian dari R, S subset R. Bila operasi yang sama dengan S tambah kali membentuk suatu ring, maka S disebut subring dari R. Syarat-syarat subring. Misalkan R tambah kali adalah suatu ring, S adalah himpunan bagian dari R yang disebut subring dari R. Bila untuk setiap A, B, set membership S berlaku S tidak sama dengan himpunan kosong, syarat 1 menyatakan bahwa himpunan bagian dari ring tersebut bukan himpunan kosong. A plus min B set membership S syarat 2 menyatakan bahwa S tambah adalah merupakan suatu grup komutatif. A, B, set membership S merupakan suatu semigroup. Kita masuk ke ideal. Definisi ideal. Ideal merupakan subring khusus yang memiliki sifat istimewa, yaitu subring tersebut tertutup terhadap perkalian dengan unsur-unsur di luar subring tersebut. Ideal kiri tertutup pada perkalian unsur sebelah kiri. Ideal kanan tertutup pada perkalian unsur sebelah kanan. Misalkan R tambah titik-titik adalah ring dan I subset R dengan I tidak sama dengan himpunan kosong, disebut ideal dua sisi. Ideal kiri sekaligus ideal kanan. Dari R jika untuk semua A, B elemen dari I berlaku A tambah min B elemen I. Untuk semua A elemen dari I dan R elemen dari R, implikasi RA elemen dari I dan AR elemen dari I. Misalkan R tambah titik-titik adalah suatu ring dan I subset R dengan I tidak sama dengan himpunan kosong. I disebut ideal kanan dari R jika untuk semua A, B elemen dari I berlaku A tambah min B elemen dari I. Untuk semua A elemen dari I dan R elemen dari R, implikasi AR elemen dari I. Misalkan R tambah titik-titik adalah suatu ring dan I subset R dengan I tidak sama dengan himpunan kosong, disebut ideal kiri dari R jika untuk semua A, B elemen dari I berlaku A tambah min B elemen dari I. Untuk semua A elemen dari I dan R elemen dari R, implikasi RA elemen dari I. Contoh soal, tunjukkan bahwa Z4 merupakan suatu ring. Grup komutatif terhadap penjumlahan tertutup. Ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan 0, 1, 2, dan 3 elemen dari Z4.
maka 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, 1, 2, dan 3 elemen dari Z4, maka hasilnya tertutup terhadap Z4. Asosiatif, ambil sebarang nilai dari Z6, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3 elemen dari Z4. Buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan buka kurung 2 tambah 1 tutup kurung tambah 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 2. A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan 2 tambah buka kurung 1 tambah 4 tutup kurung sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 2. Sehingga buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan 2. Maka Z4 asosiatif. Adanya unsur satuan, ambil sebarang nilai dari Z4. 0 misalkan 0 elemen dari Z4. 0 tambah E sama dengan E tambah 0 sama dengan 0. 0 misalkan I elemen dari Z4. I tambah E sama dengan E tambah 1 sama dengan 1. 0 misalkan 2 elemen dari Z4. 2 tambah E sama dengan E tambah 2 sama dengan 2. 0 misalkan 2 elemen dari Z4. 3 tambah E sama dengan E tambah 3 sama dengan 3. Maka Z4 ada unsur satuan atau identitas. Komutatif, ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3 elemen dari Z4, maka A tambah B sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 1, B tambah A sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 1, sehingga A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan 1. Maka Z4 komutatif. Jadi Z4 sama dengan 0, 1, 2, dan 3 merupakan unsur komutatif terhadap penjumlahan Z4. Adanya unsur balikan atau inverse. Ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan 0 elemen dari Z4, pilih 0 elemen dari Z4 sehingga 0 tambah 0 sama dengan 0 sama dengan E, maka 0 pangkat min 1 sama dengan 0. Ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan 1 elemen dari Z4, pilih 3 elemen dari Z4 sehingga 1 tambah 3 sama dengan 0 sama dengan E, maka 1 pangkat min 1 sama dengan 3. Ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan 2 elemen dari Z4, pilih 2 elemen dari Z4 sehingga 2 tambah 2 sama dengan 0 sama dengan E, maka 2 pangkat min 1 sama dengan 2. Ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan 3 elemen dari Z4, pilih 1 elemen dari Z4 sehingga 3 tambah 1 sama dengan 0 sama dengan E, maka 3 pangkat min 1 sama dengan 1. Maka Z4 ada unsur balikan atau inverse. Semigrup terhadap perkalian. Tertutup, ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan 0, 1, 2, 3 elemen dari Z4, maka 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3. Karena hasilnya 0, 1, 2, 3 elemen dari Z4, maka tertutup terhadap Z4. Asosiatif, ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3 elemen dari Z4, maka buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan buka kurung 2 kali 1 tutup kurung kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 2. A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan 2 kali buka kurung 1 kali 3 buka tutup kurung sama dengan 2 kali 3 sama dengan 2, sehingga buka kurung A kali B kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan 2. Maka Z4 asosiatif. Jadi Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3 merupakan semigrup terhadap perkalian Z4. Tertutup, ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan 0, 1, 2, dan 3 elemen dari Z4. 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali 3 sama dengan 3,
Karena hasilnya 0, 1, 2, dan 3 elemen dari Z4, maka tertutup terhadap Z4. Asosiatif. Ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3 elemen dari Z4. A dikali B dikali C sama dengan 2 dikali 1 dikali D sama dengan 2 kali 3 sama dengan 2. A dikali B kali C sama dengan 2 dikali 1 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 2. Sehingga A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C sama dengan 2. Maka Z4 asosiatif. Jadi Z4 sama dengan 1, 2, dan 3 merupakan semigrup terhadap perkalian Z4. Distributif perkalian terhadap penjumlahan terhadap perkalian. Ambil sebarang nilai dari Z4, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3 elemen dari Z4. Maka A kali B tambah C sama dengan 2 dikali 1 tambah 3 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 kali B tambah 2 kali C sama dengan 2 kali 1 tambah 2 kali 3 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 0. Maka A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C sama dengan 0. A tambah B kali C sama dengan 2 tambah 1 kali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 1. A kali C tambah B kali C sama dengan 2 kali 3 tambah 1 kali 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 1. Maka A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C sama dengan 1. Jadi Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3 distributif perkalian terhadap penjumlahan. Karena Z4 0, 1, 2, 3 memenuhi semua aksioma yang ada, maka Z4 adalah suatu ring penjumlahan. Pengaplikasian. Aljabar abstrak, studi tentang grup, medan, dan banyak struktur aljabar lainnya. Teori graf, untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan di antara simpul-simpul dalam graf. Ekonomi, digunakan dalam pemodelan perilaku agen ekonomi dan alat analisis ekonomi yang lebih abstrak. Geometri aljabar, untuk memahami transformasi linear dan aplikasinya dalam pemodelan objek geometris. Ilmu komputer, computer science dan pemrograman, terutama dalam pembuatan algoritma dan struktur data. Ilmu pengetahuan sosial, sosiologi dan ilmu politik dalam konteks pemodelan struktur sosial. Teori ring adalah cabang penting dalam matematika yang mempelajari struktur aljabar abstrak yang terdiri dari himpunan bersama dengan dua operasi, yaitu penambahan dan perkalian. Dalam ring, operasi penambahan harus membentuk grup komutatif, sementara operasi perkalian harus memenuhi beberapa sifat seperti asosiatif, distribusi, dan lainnya. Terhadap berbagai jenis ring, termasuk ring komutatif, di mana perkalian bersifat komutatif, ring non-komutatif, di mana perkalian tidak bersifat komutatif, ring dengan identitas elemen satuan, ring pembagian, di mana setiap elemen 00 memiliki inverse perkalian, dan banyak lagi. Subring adalah himpunan bagian dari ring yang juga membentuk ring dengan operasi yang sama. Ideal adalah subring khusus yang memiliki sifat tambahan tertutup terhadap perkalian dengan unsur di luar subring. Ideal digunakan dalam teori ring untuk memenuhi sifat-sifat faktor dan pembagian dalam ring. Teori ring memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang matematika seperti teori bilangan, geometri aljabar, dan teori graf. Selain itu, teori ring digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kriptografi, ilmu komputer, ekonomi, dan lainnya.